Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kami dari kelompok 2 SMA Kelas 1 Harapan kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan beberapa informasi tentang Kerajaan Majapahit. Kami beranggotakan Ibu Gusti Ayu Naida Sinarasari nomor absen 15, Madeta Ranadita nomor absen 23, dan Nikoma Novia Trisnawati nomor absen 28. Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dibangun oleh Raden Wijaya dan berpusat di daerah Tahade, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah menurut negara Kertagama. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaka, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan, menurut Anton Dwi Laksono tahun 2018. Untuk daftar isinya, kali ini kami akan membahas proses, yaitu berisi proses masuknya Kerajaan Majapahit, perkembangan yang berisi perkembangan Kerajaan Majapahit, dan pengaruh, yaitu pengaruh Kerajaan Majapahit di masa sekarang. Proses masuknya Kerajaan Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Ketika Singasari jatuh ke tangan Jaya Katuang, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, lari ke Madura. Atas bantuan Arya Wiraraja, ia diterima kembali dengan baik oleh Jaya Katuang dan diberi sebidang tanah di Tarik, Mojokerto. Ketika tentara Kublai Khan menyerbu Singasari, Raden Wijaya berpura-pura membantu menyerang Jaya Katuang. Namun, setelah Jaya Katuang dibunuh, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan berhasil mengusirnya. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Berikut merupakan map yang menunjukkan kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Perkembangan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk, juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatinya, yaitu Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada pada tahun 1313 sampai 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut KKW Negara Kertagama, Pupuh 13-15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau kini dikenal sebagai Singapura, dan sebagian kepulauan di Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit. Meriam Cetbang Majapahit dari Metropolitan Museum of Art yang diperkirakan berasal dari abad ke-14. Namun, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting citra resmi atau Pitaloka, yaitu putri kerajaan Sunda sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada tahun 1357, rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antar keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan.
1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit tampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Pada saat inilah, pedagang Muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri sendiri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusuma Wardani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Pararak diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya, perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Beri Kertabumi, sehingga Wikramawardhana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Rana Wijaya pada tahun 1474. Pada 1478, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Beri Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindra Wardhana hingga ia digulingkan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Beri Wirabumi di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 atau tahun 1400 Saka. Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan, hingga tahun 1527. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis atau Tompires, dan Italia atau Pigafetta mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu, setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Belambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan, Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru. Untuk yang ketiga, kami akan membahas pengaruhnya. Pengaruh kerajaan Majapahit dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang itu, yang pertama ada Sumpah Palapa menjadi pendorong bersatunya bangsa Indonesia. Yang kedua, seni arsitektur seperti gapura yang masih banyak digunakan. Yang ketiga, agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali dan suku Tengger.
Yang keempat, peninggalan sejarah sebagai lokasi wisata, seperti Candi Penataran dan Komplek Trowulan. Yang kelima, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia. Untuk penjelasannya, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar yang pernah berkuasa di Nusantara. Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Kejayaan ini tak lepas dari Patih Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Sebagai kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, banyak peninggalan berupa candi dan tempat peribadatan dari masa ini. Misalnya adalah Candi Penataran yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Trowulan adalah ibu kota Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di wilayah ini di dekat aliran Sungai Berantas, Jawa Timur. Trowulan berukuran sangat besar, mencakup area hampir 100 km persegi. Trowulan memiliki beberapa struktur yang menunjukkan kejayaan Majapahit. Misalnya adalah Gapura Uringen Lawang yang berukuran tinggi 15 meter. Gapura ini diduga merupakan pintu masuk ke komplek keraton yang dihuni figur penting di Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang menerapkan toleransi beragama yang disimbolkan dalam Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam Kakawin Sutasoma. Semboyan ini menunjukkan bahwa pada masa itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Pada masa Majapahit juga sudah mampu untuk menjalin hubungan dengan negara atau kerajaan lain. Sampai saat ini, Indonesia sekarang masih menjalin hubungan dengan negara lain, atau sekarang bisa disebut dengan hubungan bilateral, multilateral, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau penulisan. Jangan lupa untuk subscribe dan have a great day. Terima kasih.